A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummassalatu wassalamu ala habibina ilal alamin abil qasimi Mustafa Muhammad wa ali thayyibin tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pembahasan mengenai adab sholat ya, tentang adzan dan iqamah. Ya, jadi biasanya ya kita melakukan ya melakukan sholat atau adzan apapun itu, niat kita itu kalau Ustadz Abesi bilang itu ya pada umumnya niat kita terlalu global ya, tidak detail. Qurbatan ilallah, tidak detail. Jadi maksudnya qurbatan ilallah itu apa? Ya sudah punya qurbatan ilallah. Jadi ya tidak ada tujuan yang yang lebih detail ya. Ya, misalkan visi misinya itu kalau dalam pengertian sehari-hari itu pengertian organisasi atau pengertian perusahaan misalkan, itu dianggap terlalu global. Jadi misalkan apa tujuan misi dari perusahaan kita ini, ya pokoknya supaya kita dapat uang misalkan. Nah, itu tidak dianggap cukup ya. Jadi maksudnya itu ya kalau ya untuk level tertentu mungkin nggak masalah ya, tapi untuk untuk level-level selanjutnya itu ya kurang ya, dianggap kurang. Jadi qurbatan Allah maksudnya apa ya? Maksudnya ya supaya sholat kita tuh semakin baik dari hari ke hari, ya semakin intens, dan ya sambil memperbaiki akhlak. Ya apa-apa yang masih bermasalah dalam akhlak kita, dalam akidah kita misalkan, itu kita koreksi sedikit demi sedikit. Ya mungkin secara global kita meyakini Allah terus sebagai Tuhan, terus Rasulullah sebagai Nabi, terus kemudian para imam sebagai ya penerus Nabi. Cuma ya kadang-kadang kan masih ada keberatan, misalkan dalam tauhid kita mungkin masih ada keberatan tertentu terkait misalkan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Misalkan kita masih merasakan ada ganjalan-ganjalan, misalkan ya kelihatannya Allah ini kok kurang ini kurang itu gitu. Nah itu diselesaikan ya, diperbaiki ya, kita harus perbaiki. Jadi ya nggak akan mungkin kan Allah itu sudah pasti maha sempurna, kedermawanannya itu tidak ada yang kurang dalam hal itu. Cuman kan kita sering masih merasakan bahwa Allah itu kurang dermawan, kurang, doa kita nggak diajabah terus yang gitu-gitu. Nah yang gitu-gitu sambil kita perbaiki juga kita pada Rasulullah. Misalnya kita mungkin ada keberatan-keberatan tertentu atau dalam imah juga begitu. Nah itu kita perbaiki sedikit-sedikit sehingga semua ganjalan-ganjalan itu sedikit demi sedikit diperbaiki sehingga hilang ya. Misalkan ya kalau ada prasangka-prasangka tertentu pada imam-imam tertentu mungkin nah itu diusahakan untuk dihilangkan. Ya kadang itu sulit ya. Kadang itu sulit. Jadi kita merasa imam ini kurang ini, imam itu kurang itu misalkan ya. Ya sebagaimana misalkan ya banyaklah yang begitu-begitu. Nah itu ya kita kita pinseti hati kita itu, kita kita
berlaku sebagai dokter untuk hati kita sendiri. Nah, keberatan-keberatan itu harus diselesaikan sekarang. Soalnya nanti kalau kalau ada masih ganjalan-ganjalan seperti itu, maka hubungan kita terhadap dengan Allah itu bermasalah, dan itu nanti harus juga diselesaikan sebelum orang itu punya kelayakan untuk masuk surga ya. Ya. Jadi itu makna qurbatan ilallah secara lebih, ya mungkin lebih detail ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain jadi amal-amal itu diusahakan memang benar-benar qurbatan ilallah, artinya semakin beramal itu semakin baik ya, semakin ada kedekatan itu semakin hari semakin bertambah. Nah itu ya kita harus begitu ya, seperti orang misalkan kalau orang punya perusahaan, maka ya dipinceti sedikit-sedikit, diaudit dikit-sedikit, bagian demi bagian, karyawan demi karyawan, ya seperti itu. Jadi kita untuk urusan batin kita itu, urusan hati kita harus melakukannya juga seperti itu. Jadi kalau ada bermasalah dengan akhlak kita, dengan tadi itu akidah, atau dengan fikih, atau dengan apapun, itu kita perbaiki. Nah itu kurang lebih barangkali makna qurbatan ilallah dengan lebih detail ya. Jadi dengan demikian sholat kita dari hari ke hari itu semakin baik. Tauhid kita dorong untuk lebih baik ya. Jadi tauhid yang dirasakan, bukan tauhid yang tauhid yang ada dalam hati ya, bukan dalam untuk memperbaiki tauhid dalam hati juga secara rasional dulu kita perbaiki ya, bahwa kita terima bahwa Allah itu maha sempurna dan seterusnya, itu di kepala. Nah terus di hati mungkin masih ada keberatan-keberatan. Nah, jadi itu kita perlahan-lahan kita turunkan ya, juga dalam akhlak, dalam fikih. Jadi kita harus belajar fikih dan belajar ilmu-ilmu akhlak, mana-mana yang merupakan penyakit hati ya, penyakit akidah tadi itu. Penyakit akidah itu secara rasional dan secara hati ya kita taslim ya, berserah diri sepenuhnya bahwa Allah, para Rasulullah, syariat, para imam itu sudah tidak ada yang kurang dari mereka. Kalau kita masih ada keberatan, itu harus kita dari sisi kita perbaiki. Juga misalkan kita keberatan dalam masalah fikih, ini aturan ini kok nggak benar, nah itu pasti ya, masalahnya pada diri kita. Nah itu kita perbaiki. Pertama kita tahu ilmunya secara rasional, terus kemudian kita didik hati kita supaya menerima itu semua ya. Begitu juga dalam akhlak, kita belajar akhlak sehingga kita tahu mana-mana yang merupakan masih penyebabkan masalah akhlak atau penyakit dalam diri kita, sehingga kita tahu dan nanti kita kita perbaiki. Ya kadang itu sulit ya, apalagi kalau udah usia lanjut gini, itu agak susah, lebih susah memang ketimbang yang masih muda. Ya tapi masih bisa ya, dengan usaha yang keras, dengan tawasul, dengan berdoa, mohon pertolongan dari Allah, selama masih di dunia itu kesempatan masih ada, insya Allah ya. Ya begitu. Jadi dengan cara seperti itu nanti mungkin sholat kita menjadi mi'raj ya, yang mungkin kita, kalau saya ya masih jauh dari itu, dan ini fana ini kata Ustaz Abbas ini merupakan tujuan, adalah hal yang mungkin dicapai ya, jadi koreksi tadi itu dan fana ya, tujuan fana itu merupakan tujuan yang bisa dicapai, dan bahkan itu merupakan tujuan penciptaan katanya.
Jadi kita harus segera mulai untuk berusaha menerapkan hal ini dalam salat kita ya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya pengertiannya ya bahwa hal-hal yang yang merupakan tujuan itu mungkin untuk dicapai. Allah tidak tidak ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa fana itu hal mustahil ya, ini mesti ya, kadang kita juga masih menganggap gitu ya, bahwa fana gitu ya, tauhid tertinggi gitu tuh hal yang bagi kita mustahil. Nah itu ya, hal-hal yang begitu itu juga harus dikoreksi ya, bahwa fana apa fana ya, merasakan bahwa ya kalau fana afal ya, merasakan bahwa yang terjadi ini merupakan tindakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau ada hal itu yang terjadi ya, kita terima. Kalau fana afal, kalau fana zat itu merasakan bahwa tidak ada selain Allah, itu agak susah. Bukan agak susah ya, memang gitulah. Nah itu kata dalam pembahasan rukuk dan sujud. Rukuk itu kalau rukuknya sempurna, orang merasakan fana af'al. Nah, kalau sujudnya sempurna, orang akan merasakan fana zat. Begitu itu dalam pembahasan rukuk dan sujud. Ya, jadi nah kita kembali ke pembahasan mengenai kedudukan Rasulullah ya dalam syahadat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perantara merupakan perantara ya, perantara dalam penciptaan maupun dalam dalam kembali ya. Ar-Rahman itu ya, ini bersesuaian dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan Ar-Rahmanur Rahim ya. Ar-Rahman artinya kan Allah menciptakan dan memberi karunia pada semuanya, nggak ada yang tidak diberi, yang kafir, yang itu semua dikasih. Nah itu Allah memberi dalam pengertian berkasih sayang, dalam pengertian Ar-Rahman. Jadi ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Kalau rahimiyah itu khusus, artinya diberikan pada hamba-hambanya yang berminat dalam hal ini mau beramal, dan itu, dan ya barang kalau orang menyadari sifat rahim Allah, jadi artinya dalam mendekati Allah itu Allah memberikan semua fasilitas, dan Allah akan membantu barang siapa yang mau mengejarnya. Dan Allah tidak pelit dalam hal ini, tidak pelit pahala, tidak pelit fasilitas, tidak pernah menghalangi, bahkan membantu ya, gitu. Nah ini juga kita perlu Rasulullah untuk mencapai fana dan seterusnya tadi itu. Dan ya kira-kira nggak mungkin tanpa bantuan Rasulullah, kira-kira begitu ya cara ininya. Jadi pada umumnya memang orang itu memahami Rasulullah itu seperti kurang lebih seperti guru ya, mengajarkan ya, kemudian ya seperti guru makan, terus kemudian mengajar, terus pada saatnya pensiun, dan kemudian pada saatnya meninggal sudah selesai tugas dia sebagai guru, dan setelah itu sudah itu makna yang sangat tereduksi ya, dan itu kalau kita memandang seperti itu ya, kita
ya kita akan beribadah itu sholat ya mungkin seperti rutin. Maka ilmu-ilmu seperti pengetahuan-pengetahuan seperti ini penting untuk mendorong tauhid, bahwa Rasulullah itu bukan sekedar seperti itu ya. Jadi orang memahami ya mungkin ya mungkin orang memahami Rasulullah itu dari sisi bahasa riahnya ya, seperti pada orang pada umumnya ya, makan minum dan seterusnya, udah gitu selesai sudah. Nah, kalau kita memahami Rasulullah itu dari sisi itu ya, kita mungkin tidak akan punya aspirasi-aspirasi yang atau spiritual yang atau ya tadi itu tauhid kita ya akan terbatas ya. Yang menganggap bahwa yang ada itu ya bahwa kita di sini, Tuhan di sana, terus ya, begitu ya, wujud itu banyak ya, begitu itu. Maka terus wujud-wujud di sekitar kita itu dan kita sendiri itu adalah wujud-wujud yang mandiri, bisa mandiri sebagai sebab ya, walaupun kita mungkin secara rasional mengatakan bahwa Allah itu penyebab dari segala sesuatu, tapi itu tidak terasa ya kan. Yang kita rasakan kan seperti itu. Maka sehari-hari tindakan kita ya seperti itu ya misalkan, dan seterusnya ya, kalau ada sholat ya misalkan ya, kita akan mendahulukan mengejar sebab-sebab yang rasional, yang bukan rasional, yang lahiriah ya, akhirnya kan itu berefek pada tindakan kita sehari-hari. Ya, jadi ini kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian ini ada hadis, yaitu nuktah irfaniyah ya. Qad urida fil hadis syarif, dan sudah diriwayatkan dalam hadis yang mulia, fil ilal ya, dalam kitab ilal. Ilal di sini maksudnya adalah kitab Ilalul Syara'i mungkin ya, kitab Ilalul Syara'i yang menukil ya hadis Mi'raj ya. Hadisnya katanya panjang, dan ini oleh Imam Khomeini dikutip sebagiannya ya, yang berkaitan dengan kedudukan Rasulullah. Ya, dan hadis ini ya, bahkan menunjukkan dalam hadis ini bahwa menunjukkan bahwa para malaikat pun, sebagian para malaikat mungkin kayak kurang memahami ya kedudukan Rasulullah. Ya, seperti yang sudah dulu hadis yang pertama dulu itu ya, yang dulu sudah kita sudah disampaikan, bahwa sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahasanya araja ya, Mi'raj ke langit, ba'dama anjalallahu alaihi, setelah Allah memberikan menurunkan mahmalan kendaraan ini dari cahaya, dan bersamanya Jibril, malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril. Sebentar. Ya, kendaraan ya dari cahaya, semua aroja ya. Kemudian dia Rasulullah SAW Mi'raj dengan semua aroja, kemudian Mi'raj dengan bersamaku ini. Mungkin ya, ini nggak tahu siapa yang berkata ini ya, mungkin Rasulullah ya. Jadi mungkin Rasulullah bersama Jibril naik ya, ke ila sama'is tsaniyah, ke langit kedua.
Fanafarat al-malaikat. Maka kemudian apa? Kemudian para malaikat tersebar ya. Fanafaratil malaikatu ila atrafis sama. Para malaikat tersebar pada penjuru langit. Wa kharat sujadan, dan kemudian tersungkur sujud. Mungkin ya. Dan qalat mereka berkata subuhun kudusun. Kemudian malaikat bertasbih. Subuhun kudusun Rabbul malaikatu warruh. Mahadan nur. Kemudian mereka para malaikat itu bertanya-tanya, apa cahaya ini? Alladzi yushabihu nura rabbina, yang menyerupai cahaya Tuhan kami. Qala Jibril ya. Qala Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril malaikat Jibril alaihissalam bersabda ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Terus fajtama'atil malaikatu. Kemudian para malaikat itu berkumpul ya. Kalau jamaah itu mengumpulkan, kalau ijtama'ah itu berkumpul ya. Fawatahat abwabus samai. Kemudian terbukalah pintu langit yang kedua tadi ya. Waqalat marhaban bil awwali. Mereka kemudian berkata ya, siapa yang berkata ya? Mungkin malaikat Jibril ya. Marhaban bil awal, selamat datang yang pertama, wujud yang pertama. Dan bil awali marhaban bil akhir, selamat datang yang terakhir. Jadi awal dimaksudnya adalah selamat datang Rasulullah ya. Berawal Rasulullah yang memulai penciptaan, yang mengalami Jadi di sini penciptaan itu melalui Rasulullah ya. Dan orang mungkin sebagian orang memahami bahwa Allah mencipta melalui para malaikat ya kan. Terus tapi dalam mencipta malaikat itu juga melalui Rasulullah ya, sebagaimana ya. Wal awal wal akhir ini juga ada dalam surat Al-Hadid ya. Jadi dialah yang pertama. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, itu ada dalam surat Al-Hadid di ayat-ayat awal-awal ya, awal-awal surat Al-Hadid itu ayat berapa itu? Mungkin ayat 2 atau 3 begitu. Marhaban bil hasyir, dan selamat datang hasyir itu ya. Hasyir itu yang mengumpulkan kalau nggak salah ya. Marhaban bin nasyir, selamat datang selamat marhaban bil bin nasyir. Hasyir, hasyarat mengumpulkan ya, nasyir ya, mungkin nanti terjemahnya kita cari lagi ya. Al-Muhammad khatamin nabiyyin wa aliyin khairil wasiyin, khairil wasiyin. Dan ya di sini Rasulullah yang disebut awal dan akhir, dan hasyir dan nasyir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama beliau adalah Imam Ali ya, khairul wasiyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sa'al apa wasa wasa'aluni an akhi Ali, dan sampai dan apa namanya selamat juga atas orang-orang sa'aluni, orang-orang yang memberi salam ya. Sa'ala itu artinya meminta ya, atas kalian, atas mereka yang apa ini itu terjemahan pasnya apa ya, sa'aluni itu bisa bertanya, bisa menjawab ya. Sa'aluni an akhi, yang apa, kalau secara harfiah itu artinya bertanya mengenai saudaraku Ali. Ila an qala, sampai ya ini hadisnya panjang terus dipotong ya, sampai beliau sampai hadis itu berkata begini, summa araja bi ila sama'il rabi'ah, sampai apa naik ke langit keempat. Terus kemudian alam takul malaikatu syai'an, para malaikat terdiam ya, tidak berkata apapun kalau maknanya ya. Wasami'at suara ya, kemudian wasami'at mereka mendengar dawiyan mungkin ya bacanya, kanahu fi sudur, kemudian mereka mendengar suara yang keras kayaknya, suara yang menggelegar mungkin ya. Oh ya, hasyir tadi itu maknanya mengembalikan makhluk untuk pada hasyir ya, kembali pada ma'ad ya, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, hasyir. Terus nasyir ya, membawa makhluk-makhluk berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuka amal-amal semua makhluk pada hari kiamat itu adalah Rasulullah. Ya, kemudian selanjutnya fatahat abwaab sama, kemudian langit itu pun terbuka. Ya, jadi dalam kalau orang adzan dan iqamah itu mungkin kejadiannya juga seperti itu ya. Jadi adzan dan iqamah kalau dilakukan dengan apa benar akan membuka pintu-pintu langit ya. Jadi hijab-hijab dengan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terbuka ya, lebih apa tersingkap ya. Kalau benar ya makin bagus adzannya, makin bagus iqamahnya ya, hijabnya makin terbuka dan sholatnya mungkin akan semakin baik ya. Faqala Jibril, kemudian setelah itu Jibril berkata hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sampai akhiril iqamah ya, sampai akhir iqamah. Jadi lafal ucapan syahmadan dan iqamah merupakan pembuka hijab-hijab antara makhluk dan Khalik sampai tujuan akhir yaitu Mi'raj tertinggi. Ya, fi tafsiril Yashi aidan ada hadis yang juga mayukaribu min hadal madmun ya. Jika ada hadis yang serupa seperti ini, jadi faya'lamu min hadzal hadis, atau dan kita tahu ya dari hadis seperti ini, anna malaikata jami'as samawat la yatiqu, para malaikat tidak mampu ya menyaksikan keindahan Ahmadi, keindahan Rasulullah di langit ya. Jamalal fi la yantiku musyahadatal ya, jamil
lil Ahmadi, tidak bisa melihat keindahan Ahmadi. Jadi Ahmad adalah nama Rasulullah di langit dan Muhammad adalah nama Rasulullah di bumi. Ya, terus ya, jadi di sini fatasjudu li ru'yati nuril muqaddas, dan mereka kemudian bersujud ya, karena melihat cahaya yang suci. Dan ya, ini mungkin bersesuaian dengan hadis, yaitu laudanautu laudanatul laudanatum makmulatan ya, apa sih bacanya, seandainya itu ada ya, mendekat ujung jari niscaya aku akan terbakar. Laudanamtum mulatan ya, lakhtaroktu, seandainya aku mencegat seujung jari maka aku terbakar ya, sebagaimana hadis yang populer itu ya. Jadi kedudukan Rasulullah ini sangat agung ya, sampai Jibril pun tidak sanggup menemaninya. Jadi terjebaknya saya di penjuru langit tadi, sampai malaikat itu adalah mengira bahwa itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi ungkapan-ungkapan adzan dan iqamah merupakan pembuka pintu langit dan bukan hijab-hijab antara al-haq dan Rasulullah. Maka ya, jadi ya, kenapa ya, kalau pandangan kita itu pandangan lahiriah ya, pandangan empirik, pandangan itu ya akan melihat ya, jadi kalau kita memandangnya itu pandangan material ya, kita akan terjebak dalam ya, pandangan material yang sempit ya, tidak ya tadi itu. Jadi ya ini jadi ya tadi itu akan melihat makhluk-makhluk di diri kita itu, makhluk-makhluk yang mandiri, terus rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang ya, gitu ya. Dan ya akhirnya ya rasa ketergantungan itu tidak bisa terpelihara, akhirnya berpengaruh pada sholat kita ya. Jadi ya, rasa ketergantungan itu baru terasa kalau kita lagi terpepet aja mungkin ya. Tapi kalau dalam kondisi normal mungkin kita tidak merasa ya, karena ya kita memandang diri kita dan wujud-wujud lain itu sebagai wujud yang mandiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa melihat selanjutnya, kita juga tidak bisa menyadari realitas Rasulullah SAW ya, dan nanti melihatnya kapan? Melihatnya ya kalau kita meninggal, keburu kita meninggal, ketika realitas itu semua terbuka, baru kita menyadari bahwa pandangan material itu, pandangan dengan secara material itu pandangan yang terbatas. Ya, jadi itu semua bisa dicapai dengan melalui sholat dan melalui memperbaiki pandangan kita, pandangan rasional kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui filsafat ya. Dan jadi Allah menyediakan fasilitas kepada kita semua ini. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyediakan semua fasilitas ini kepada kita.
Ya alhamdulillah ilmu-ilmu seperti ini sekarang tersebar ya, dan kita bisa dengan mudah membaca jari, nggak harus datang ke KUM ya. Jadi ya mengulangi lagi bahwa fana mutlak itu merupakan tauhid tertinggi tadi itu. Jadi kalau ya fana mutlak yang melepas kita semua keterikatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin kecuali kita memperbaiki sholat kita dan memperbaiki tadi itu pandangan kita terhadap Rasulullah SAW, para imam ya, dan yang lain ya. Ya sebagaimana itu dalam ya kalau orang yang mencapai tauhid tertinggi mungkin ya bisa dalam gambaran yang terbatas yang sederhana yang bisa kita tangkap dari hadis mulia dari Imam Ali Amirul Mukminin, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu wa fi. Tidak aku melihat sesuatu kecuali melihat Allah sebelumnya, setelahnya, dan bersamanya dan di dalamnya ya. Jadi kalau orang melihat suatu keberadaan, suatu hal yang ya apapun, semua yang ada kan yang wujud itu adalah sebagai manifestasi atau tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan-pelan itu kita dorong intensitasnya ya. Jadi kalau sudah begitu mungkin kita akan pelan-pelan menyadari bahwa hanya Allah lah yang pemberi efek di alam ini. Jadi kalau kita melihat yaitu masih mandiri itu ilusi, gitu kata Ustadz Abbas ya. Itu kita masih terilusi, artinya pandangan kita terhijab oleh pandangan material kita. Tidak bisa jadi tauhid kita baru di secara rasional. Apalagi kalau rasional pun enggak ya, kan itu kan repot. Jadi apalagi kalau secara rasional kita masih menganggap sebagai seperti orang positivis menganggap bahwa ya yang ada ini yang punya peran itu yang materi, yang terlihat, yang terasa. Kalau yang tidak ada itu tidak akan berperan dalam hidup kita sehari-hari. Nah itu berbanding terbalik dengan realitas yang seharusnya yang nanti kita lihat kalau kita meninggal. Nah susah. Jadi tauhid tertinggi tadi itu fana zati itu adalah merupakan sebenarnya kata Ustaz Abbas itu merupakan ajaran inti dari risalah Rasulullah ya. Ya khatamun nabiyyin yang paling akhir yang paling mutlak adalah wujud Rasulullah ini. Jadi tauhid yang tertinggi tentunya adalah tauhid yang dicapai oleh Rasulullah. Oleh karena itu beliau lah saya disebut khatamun nabiyyin, khalifah ilahiyah yang paling sempurna. Dan hanya wujud Rasulullah ini yang bisa mengantarkan kita untuk sampai ke sana ya, baik secara takwini maupun secara tasyri'i. Secara takwini ya dalam penciptaan kita melalui Rasulullah, dan secara tasyri'i ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat itu juga melalui Rasulullah SAW ya. Jadi Nur Muhammad itu lebih dahulu dari wujud para malaikat ya. Jadi li'annar risalah al-mutlaqah al-khatmiyah ya, ya khalifatul kubro.
bahwa sungguhnya risalah penutup adalah khalifah al-kubro, ya, khalifah yang agung, al-ilahiyah al-barzakhiyah, yang merupakan perantara hadhihi wa hadzal khilafah, ya, khilafah fil zuhur wa tajalli wa takwini, ya, dan wa tasyri' wa la yakuna lil khalifata min indi nafsihi ai istiqalan. Jadi ya seperti tadi itu. Jadi tidak akan diterima, ya, tidak akan sampai kecuali melalui Rasulullah. Ma walisaliku ilallah ayyusalli ila batini qalbihi wa ruhihi maqamul khilafah al-kubra al-mahdi. Maka para salik itu mungkin untuk mencapai batin, ya, dan ruh dan maqam khalifah kubra al-ahmadiyah, ya. Jadi mungkin kita untuk orang itu untuk mencapai makam yang ya seperti mungkin seperti yang dicapai oleh Rasulullah, ya. Ya khususnya paling nggak mungkin orang-orang yang serius, ya. Ya mungkin walaupun kita mungkin sulit, ya, semoga Allah memberikan, ya, kata Ustadz Ibrahim itu memberikan kita sedikit bau-bau atau cicipan, ya, icip-icip makom-makom atau bagian-bagian yang dicapai oleh Rasulullah dan para a'immah alaihi wassalatu wassalam, ya. Babia yaksiful hijab, dan dengannya tersinggap para hijab, dan yang terbakar, ya, terrobek tutup-tutup, penutup-penutup, ya, sutur, wa yakhruju bil kulliyah an hijabit ta'yin al khalqi, dan tersingkap hijab-hijab khalqi, wa yaftahu lahu jami'a abwabis sama, dan terbuka seluruh pintu-pintu langit, wa yasulil maqsudihi bila hijab, dan mencapai tanpa berhubungan dengan Allah SWT tanpa hijab. Ya begitu. Jadi kalau kita memahami Rasulullah itu tereduksi menjadi basis ibasariahnya saja, ya, maka sholat kita tentunya tidak akan ikut terdorong, ya. Ini perlunya belajar akhlak. Ya, itu ada komen. Enggak ada, kita lanjut ke itu, ya, ke bidayah. Istilah gitu, ya. Fungsi Rasulullah berarti menghadirkan kehadiran kita itu secara duniawi, terus mengantarkan kita kepada Allah secara sekali. Ya, tasri'i, ya. Gitu. Ya, jadi kalau ada hambatan-hambatan, ya, kita bertawasulnya lewat Rasulullah, ya. Jadi jangan lupa bertawasul. Jadi kita jangan merasa mandiri, ya, dengan bahwa kita, apalagi kalau orang Wahabi misalkan menyeru Rasulullah itu bid'ah, syirik dan seterusnya, ya. Biar repot. Ya, ini al-fasalus sabi, ya. Tentang fi fa'ilul harakah wal muharrik, ya. Tentang pasal ke-7 tentang
tentang bahwa fa'il harokah adalah dia adalah muharrik, bahwa muharrik itu juga harus berubah ya. Jadi bahwa kita ini dunianya kan sudah jelas berubah ya. Alam materi itu jelas berubah. Jadi tidak ada sesaat pun kalau masih berupa materi itu atau terkait dengan materi itu tidak berubah ya. Jadi pasti berubah. Bahwa penggerak itu harus sesuatu yang bergerak ya. Yajibu ayyakuna al-muharriku ghairal mutaharrik bahwa ayakunal muharriku ghairal muharrik ya. Bahwa penggerak muharrik, penggerak ya, bukanlah mutaharrik ya. Penggerak bukanlah yang bergerak ya kan. Muharrik adalah yang bergerak, penggerak. Mutaharrik adalah yang bergerak ya. Paham ya? Bahwa penggerak bukanlah yang bergerak. Idza kana mutaharrik walladhi yujadul harakah fi nafsihi lazimul ayyakuna syai'an wahidan fi'lan wa qabilan min jihatin wahidatin wa huwa muhal. Penggerak bukanlah yang bergerak tadi ya. Kenapa? Sebab kalau sekiranya bahwa mutaharrik, bahwa yang bergerak tadi adalah yang mewujudkan gerak, alladzi yujadul harokah, yujadul harokata ya. Bahwa kalau yang mutaharrik itu adalah yang bergerak, yang mengadakan gerak ya, yang mewujudkan gerak atau penggerak fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, maka melazimkan hal ini, melazimkan ya. Hal ini berkonsekuensi. Melazimkan itu kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia artinya berkonsekuensi logis. Berkonsekuensi bahwa sesuatu wahidun fa'il, suatu wahidun fa'il, syai'un wahidun fa'ilan wa qabilan min jatin wahidah, maka dia akan berpotensi atau meniscayakan bahwa fa'il dan qabil itu satu. Ya maksudnya gimana? Jadi bahwa fa'il dan fa'il ya, orang sesuatu yang bergerak ya, mutaharrik itu dia adalah qabil ya, penerima ya kan. Ya, ini penjelasannya ini selanjutnya ini ya. Wa huwa muhalun fa inna haisiyatal fi'li ya haisiyatul wujdan wal haisiyatul qabuli ya haisiyatul faqdan. Ya karena apa? Karena sifat atau sisi atau aspek dari fa'il itu adalah pemberi wujud ya. Fa'il adalah pemberi, dan aspek dari qabul atau orang yang bergerak itu adalah haisiyah kekurangan ya. Kekurangan. Jadi potensialitas itu adalah dari satu sisi artinya kekurangan, sedangkan yang muharrik
yang penggerak itu adalah fa'il, adalah dia pemberi gitu. Jadi tidak mungkin orang yang yang penerima pemberi itu yang belum punya, ya. Jadi misalkan seorang punya potensi menjadi dokter, ya kan, mahasiswa dokteran punya potensi menjadi dokter, tapi kan dia belum dokter, jadi dia tidak akan bisa mengantarkan dirinya sendiri menjadi dokter. Dia perlu dokter untuk mengantarkan dirinya menjadi dokter. Gitu ya. Fala makna likauni syai'in wahidin wajidan wa faqidan, min jihatin wahidah. Jadi tidak mungkin sesuatu sesuatu ya satu ya dari sisi wajidan pemberi wujud, dan sekaligus juga sebagai faqid ya. Faqid itu miskin ya, tidak punya. Faqidu syai' la yu'ti ya. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi, min jihatin wahidin. Jadi ya begitu tadi kalau kita kaitkan dengan perjalanan tadi itu, bahwa seorang yang belum mencapai fana tidak akan bisa mengantarkan orang lain untuk mencapai fana. Ya, jadi sesuatu yang bergerak menuju aktualitas berarti dia tidak memiliki aktualitas tersebut. Jadi potensialitas itu berarti tidak memiliki, dan aktualitas itu berarti memiliki. Ya kan? Begitu. Fa'idon, dan selanjutnya, dan juga aidon ternyata juga ya. Al-mutaharriku huwal bil quwwah binisbati ilal fi'li, bahwa muharrik itu adalah mutaharrik itu adalah bil quwwah tadi ya, binisbati ila fi'li, kalau dia dinisbatkan terhadap aktualitas ya. Terus alladzi yasilu lahu bil harakah, yang akan dicapai dengan geraknya ya. Jadi wa faqidun lahu, dan dia tidak punya ya, seperti tadi bahwa mahasiswa kedokteran punya potensi menjadi dokter, dan potensi menjadi dokter, dan dia bukanlah dokter, dia mau mencapai dokter itu dengan gerak, dengan usaha bergerak untuk menjadi dokter, maka dia tidak punya tidak punya sifat dokter ya, artinya dia belum menjadi dokter, maka dia tidak bisa menjadi dokter. Fama huwa bil quwwah la yafqidu fi'lan, apapun yang dalam posisi potensi maka dia tidak punya aktualitas. Itu ya. Wa yajibu ayyakunal fi'lal qarib lil harakah amran mutaghayyiran mutajadidun dzati. Mujadidun dzati ya. Bahwa fa'il ini nanti selanjutnya ya, bahwa wajib ya, wajib bagi fa'il qarib itu penggerak langsung ya, dari suatu gerak adalah sesuatu yang berubah, dan dia adalah mutajadidan dzati, secara zat dia adalah sesuatu yang bisa
memperbarui, bisa bergerak ya, sesuatu yang dzati. Jadi kalau orang sesuatu yang bergerak itu hanya bisa digerakkan oleh penggerak yang bergerak juga, kira-kira begitu ya, secara dzati. Ya kan? Jadi nggak mungkin dia kalau misalkan saya menggerakkan HP, ya tangan saya ikut bergerak, nggak mungkin tangan saya diam terus HP-nya bergerak sendiri. Lau kana amran sabitan dzati fa'il qarib, artinya sebab dekat dari suatu yang bergerak itu harus sesuatu yang bergerak juga ya, sesuatu yang berubah bukan bergerak. Jadi dari suatu yang bergerak, fa'il qarib artinya sebab langsung ya, sebab dekat dari suatu yang bergerak itu harus sesuatu yang mutaghayyir. Sebab kalau dia sabit, kalau dia tetap, tidak ada perubahan atau ya tetap, maka yang muncul adanya ini ada tetap, dan akibatnya dia tetap maka tidak akan perubahan, ya kan. Jadi yang gerak pun maka tidak akan bergerak, dan wahadzal khilaf, dan ini adalah kontradiktif ya. Jadi sebab langsung dari gerak, jadi alam materi ini haruslah suatu yang bergerak ya, suatu yang berubah, bukan bergerak. Nanti pengertiannya beda. Jadi suatu yang bergerak, jadi penyebab langsung suatu yang bergerak adalah suatu yang bermutaghayyir, suatu yang berubah, bisa merubah dirinya sendiri ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya dulu kita sudah konfirmasi bahwa Allah itu adalah, Tuhan itu adalah aktualitas dari seluruh sisi ya. Allah itu maha sempurna. Kalau dalam bahasa filsafat itu sudah fi'lan min kulli jihad ya, sudah suatu potensi aktualitas dari seluruh sisinya, sudah sempurna. Jadi Allah tidak berproses lagi untuk menyempurna. Jadi nah ini maka kita ini yang perlu menyempurna, perlu sesuatu yang mengantarai antara yang sempurna, Allah SWT yang sabit, dan kita yang masih perlu banyak berubah nih ya, yang fakir dari segala sisi. Nah itu masalahnya ya, yang melalui gerak. Dan hal ini yang ketiga, bahwa si penggerak itu harusnya sesuatu yang bisa berubah ya, karena kalau dia tidak berubah maka dia tidak bisa menyebabkan yang bergerak tadi bergerak, dan ini suatu yang kontradiktif ya, bisa dipahami ya gitu. Terus jadi gimana menyelesaikan ini? Padahal kita sudah konfirmasi dulu bahwa Allah itu adalah aktualitas dari semua sisi, sempurna dari segala sisi. Artinya Allah sudah sabit, tidak akan melakukan gerak lagi. Nah, jadi gimana alam ini berproses? Padahal tadi kan dikatakan bahwa Allah itu adalah penyebab segala sesuatu ya kan. Nah ini jawabnya ada di pasal ke-8 ya. Fil irtibati fal faslu samin fil irtibatil mutaghayyir bil isbat, tentang keterikatan ya, atau hubungan antara mutaghayyir dengan sabit, perhubungan antara sesuatu yang berubah dengan yang sabit. Nah ini perlunya perantara ya, seperti yang tadi itu, kalau secara dalam adab pesawat itu Rasulullah ya.
Nah, kalau dalam dalam masyayah perantara itu akal ya, akal yang ke-10. Jadi kalau masyayah bahwa Allah itu menciptakan aklul awal menciptakan alusani, akal sani dan seterusnya sampai akal pertama, akal dua menciptakan akal ketiga dan seterusnya sampai akal 10. Nah, akal 10 ini yang menciptakan alam materi. Jadi tidak langsung Allah itu terus berhubungan dengan sesuatu yang berubah seperti kita ini, nggak bisa ya. Dan terus gimana itunya memecahnya, dan nah mungkin ada yang berpendapat atau suatu keharusan, ya ini isinya dulu aja supaya nggak penasaran. Nanti ini dibahas lebih detail nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya. Bahwa barangkali ada yang berpendapat ya bahwa adalah suatu keharusan bagi yang berubah terus menerus dan baru mutaghayyir mutajadid untuk bersandar pada sebab yang berubah juga ya. Jadi kalau begitu yang berubah itu harus disebabkan oleh yang berubah juga gitu. Jadi nanti akan ujung-ujungnya akan tasalsul, artinya rantai sebab yang tidak berujung, karena tadi yang berubah disebabkan oleh yang berubah juga. Selanjutnya A disebabkan oleh B, A berubah maka B harus berubah, C juga harus berubah sebagai penyebab dari B dan seterusnya. Nah itu tasalsul atau daur atau lingkaran sebab akibat. Yes. A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, dan C disebabkan oleh A, itu daur ya. Dan Allah yang maha tinggi maha suci dari hal tersebut ya, dari berubah ya. Terus jawabannya apa? Jawaban yang diberikan adalah bahwa perubahan tersebut berakhir pada suatu yang secara substansi bergerak dengan dirinya sendiri ya, mutaharik bidzati, sehingga berubah itu merupakan sifat zatinya ya, sifat zatinya berubah. Dengan demikian dia bersandar pada sebab yang tetap ya. Dan jadi maksudnya gini, jadi tadi kan misalkan contohnya itu yang tepat barangkali mobil ya, itu analoginya ini. Jadi mobil nggak bisa bergerak kecuali ada supirnya yang membuat mobil itu bergerak ya. Terus jadi supir itu harus bergerak supaya mobil itu bisa bergerak. Nah, gimana supaya mobil itu bergerak padahal supirnya diam ya, atau sabit? Maka si supir itu jangan jadi supir yang seperti itu. Supirnya itu model mobil sekarang ya, mobil pintar, mobil otonom ya. Jadi si supir sekarang sudah pintar, bisa bikin mobil otonom. Jadi begitu dicipta si mobil itu, dikeluar dari pabriknya, dia sudah bisa bergerak sendiri dengan secara otonom. Nah itu artinya dia bergerak dengan dirinya sendiri. Jadi secara zati si penggerak itu sudah secara zati dia menjadi sesuatu yang bergerak gitu. Dan itu perlunya barzah tadi itu ya, perantara antara ya sederhananya begitu ya, barzah antara alam materi yang terus bergerak, nggak berhenti bergerak, dengan alam sabit yang tetap ya. Begitu.
ya secara singkat seperti itu ya. Ya nanti mungkin penjelasan detailnya mungkin insya Allah minggu depan. Ya jadi tidak mungkin Allah itu ya maha sempurna. Bukannya Allah nggak bisa ya, tapi kita itu kecambah itu yang kita kecambah itu tidak mungkin diairi pakai air dari Josdam ya, yang debitnya itu bisa ribuan liter per detik ya kan, nggak bisa langsung bablas itu ya. Jadi harus ada perantara yang mengatur aliran air itu sedikit demi sedikit, sehingga kecambah itu pada saatnya kuat untuk menghadapi menerima aliran yang agak besar ya. Kalau bisa ya, kalau besar sekali ya mungkin nggak tahu, wallahu alam ya, kira-kira begitu ya. Ya, ada komen, ada pertanyaan. Jadi penggerak itu bergerak juga. Berubah, bukan penggerak itu berubah ya, bukan bergerak. Di sini dibilangnya mutaghayyir, sesuatu yang bisa berubah, nggak harus dia bergerak. Apakah dia bergerak ya bisa. Setidaknya dia berubah ya. Ya, setidaknya dia berubah ya, nggak harus bergerak. Nggak harus bergerak. Ya, tapi kan berubah itu kan juga ada aspek bergerak ya, nggak tahu bedanya berubah dengan bergerak. Tapi yang disebut di sini adalah mutaghayyir, berubah. Ya kalau Alune ini Alune ini sepintas menyebut bahwa sepertinya mutaghayyir itu tidak harus berubah ya. Tidak harus bergerak. Dia bisa berubah tapi tidak bergerak. Ya ala kulli hal itu perlu perantara antara Allah dengan manusia atau dengan alam materi untuk bisa dicipta, untuk bisa berproses menjadi sesuatu yang sabit. Ya kita akan kalau sudah di surga atau di neraka itu kan sabit ya, tetap. Jadi perlu proses, perlu ya perlu perantara untuk itu. Ya jadi ini pentingnya belajar filsafat ya, untuk lebih memahami. Ya ini mungkin masih banyak bolong-bolong ya, masih banyak bolong-bolong, tapi setidaknya Berarti di akhirat kau cara bergerak, Mas Ed? Iya, di alam akhirat, di alam non materi itu nggak bergerak, tidak ada perubahan. Malaikat itu berarti kalaupun ada bergerak. Jadi berarti prosesnya itu di dunia. Di dunia mungkin jadi, di bergeraknya itu di dunia. Iya. Di akhirat itu berarti wis menerima hasil. Wis menerima sifat ya. Ya, karakter ya. Menerima sifat yang sudah tetap. Ya di alam kubur masih bisa berubah ya. Tapi perubahannya tidak semudah di alam dunia. Kalau di alam dunia kita bisa merubah diri kita sendiri, kalau di alam kubur tinggal pasif income, secara pasif perubahannya itu. Ya kalau ya kita banyak amal baik ya di alam kubur menerima amal jariah, ya amal jariah baik yang baik maupun yang buruk, yang waliyatubillah ya, kita berlindung pada Allah. Makanya kita perlu bantuan itu ya,
perlu terus menerus ihdinas siratal mustaqim ya, perlu terus menerus a'udzubillah a'udzu birabbil falak, a'udzu birabbin nas, perlu berlindung ya dari hal-hal yang yang menyulitkan kita dari kegelapan gitu ya. A'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Bagi kegelapan yang kita sebabkan sendiri, kegelapan dosa, kegelapan akidah yang enggak tepat, atau kegelapan akibat dosa kita, dosa orang lain, atau barangkali mungkin dosa siapalah orang lain yang berpengaruh pada kita, kegelapan orang lain yang barangkali bisa berpengaruh pada kita ya. Jadi ya kalau kita menyadari itu, maka kita akan lebih serius membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Juga dari birabbin nas ya, dari bisikan-bisikan yang ada dalam hati. Dan hati siapapun ya, dalam hati kita, dalam hati keluarga kita, dalam hati orang lain yang berpengaruh pada kita. Ya, dan seterusnya. Jadi dengan ini diharapkan secara rasional dulu rasa timbul pemahaman mengenai bagaimana kita itu sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus itu kita realisasikan dalam sholat ya. Jadi kalau minta sungguh-sungguh, seperti orang yang bukan seperti ya, memang ya sejatinya kita ini orang yang kepepet ya, orang yang kepepet. Jadi setiap saat maut mengintai ya kan, bahaya ya. Kalau bahaya fisik masih mending, yang bahasa ya, yang bahaya itu kan bahaya rohani ya, bahaya dosa. Kalau orang mungkin ya seperti ya orang mungkin takut ya, mungkin takut meninggal kan ya. Sebetulnya yang lebih repot itu meninggal dalam keadaan ya tidak taat kepada Allah ya kan. Kalau meninggal ya orang meninggal ya, mau gimana juga tetap meninggal. Jadi kenapa orang takut meninggal ya, karena kalau nggak salah dalam hadis dari Imam Hasan alaihissalam, kenapa takut meninggal ya, karena orang tidak mempersiapkan kematian ya. Kalau orang konsisten ya, menyadari bahwa dia meninggal, dan oleh karena dia bersiap dan tidak melakukan sesuatu yang merepotkan ketika dia meninggal ya, ketika kata-katanya mestinya berkurang ya kan, karena meninggal itu sesuatu yang pasti, nggak ada orang yang tidak meninggal. Jadi ya begitu. Mohon ya bertawasul supaya husnul khatimah sambil tidak melakukan hal-hal yang ya, kalau kita tiba-tiba meninggal kita tidak menyesal ya. Maka setiap saat disadari itu semuanya. Ya begitu. Ada komen lagi? Ya. Itu lebih jelasin belum perantaranya apa? Jadi kalau filsafat sih enggak ya, filsafat itu umum. Jadi pembicaraan universal ya. Ya kalau itu ya kita identifikasi dia perlunya perantara. Sudah sampai situ. Kalau memang jadi bagaimanapun pengetahuan rasional itu terbatas ya, harus dibantu dengan wahyu untuk mengidentifikasi apa itu perantara itu. Jadi memang rasio saja memang nggak cukup,
filsafat saja tidak cukup. Dan cara Rasulullah misalkan dan para imam berbicara itu beda dengan cara filosof bicara ya. Ya kan, kalau filosof bicara ini hampir tidak menggerakkan ya kan, tidak tidak memotivasi diri kita, makanya ya kering ya. Harus dibantu dengan tadi itu hadis-hadis dengan akhlak. Nah sebaiknya hadis-hadis mungkin tanpa filsafat juga mungkin pemahamannya itu akan terbatas juga ya. Ya mungkin ya tadi itu memahami memahami alam sekitar ya alam ini banyak kan gitu, wujud ini banyak, kita mandiri kan begitu. Nah itu kan agak susah merubah mindset itu, ya kan. Maka kita dibantu oleh filsafat yang secara rasional bisa membuktikan bahwa wujud itu tidak seperti yang kita lihat, bahwa banyak wujud ya secara rasional yang tidak terlihat, dan lebih penting wujud jiwa, apalagi wujud Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa. Jadi memang dua-duanya. Berarti kita itu kan digerakkan ya Mas ya. Lah penggerak itu berarti Allah Subhanahu wa taala karo Rasulullah itu juga. Iya. Berarti. Ya perantaranya itu mungkin ya kalau kita cocok-cocokkan ya Rasulullah dan Ahlul Bait. Jadi akal awal itu kan juga kalau dalam masyayah itu kan dibilangnya akal awal. Nah, akal awal siapa yang cocok? Ya Rasulullah dan Ahlul Bait ya. Itu yang disebut akal pertama. Ya lagi-lagi perantara itu Rasulullah dan Ahlul Bait. Jadi itu. Berarti akal pertama menggerakkan akal kedua. Menciptakan akal kedua sampai akal ke-10. Akal 10 ini yang berhubungan dengan alam materi. Ya detailnya itu mungkin perlu belajar ya, tapi secara garis besar begitulah. Itu masyayah, tapi kalau kita mau mau nggak tahu kalau dalam munasajarah itu seperti apa ya, karena ini ya, tapi dengan ini kan secara global kita sudah tahu ya. Jadi memang ya kalau orang mau serius dalam itu ya mungkin orang harus belajar lebih detail, tapi setidaknya ini sudah memberi gambaran hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Ya semoga kita ya diberi pertolongan ya untuk melewati ini semua dan mencapai hal-hal yang ya paling nggak merasakan ya, mencicipi sedikit capaian-capaian yang Allah berikan kepada para walinya, pada orang-orang soleh ya. Kalau jangan sampai kalau kosong ya, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan Ahlul Baitnya dan orang-orang soleh ya. Dan itu coba dengan amal yang sedikit kita kirimkan selawat dan al-fatihah yang kita diakan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, dan juga kepada
guru-guru kita dan para sholihin. Mudah-mudahan beliau-beliau itu membantu kita ya dalam melakukan perjalanan ini semua ya. Al-hadiniyah wa kulli sholihah. Al-Fatihah ma salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.